Dania Apriliani, NIM H3118030. Ini menjelaskan tentang acara 1, yaitu anti-browning apple fresh cut. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang pencoklatan pada buah apel. Buah apel ketika dipotong atau terluka, dia akan berubah warna menjadi coklat. Nah, perubahan warna menjadi coklat tersebut dinamakan pencoklatan atau browning. Browning sendiri dibagi menjadi dua, yaitu browning secara enzimatik dan non-enzimatik. Pencoklatan pada apel merupakan pencoklatan enzimatis karena apel mengandung senyawa polifenol oksidase yang jika bereaksi dengan udara dia akan mengalami warna coklat. Pencoklatan berdampak pada umur simpan dan karakteristik buah. Buah yang telah mengalami pencoklatan biasanya akan lebih mudah busuk karena lebih mudah terkontaminasi oleh mikroba dari luar. Pencoklatan dapat dihambat oleh bahan-bahan yang akan kita jelaskan pada praktikum kali ini. Tujuan dari praktikum acara 1 yaitu yang pertama untuk mengetahui reaksi pencoklatan pada buah, dan yang kedua untuk mengetahui bahan-bahan apa aja sih yang bisa menghambat pencoklatan pada buah. Nah, bahan-bahan yang dapat menghambat pencoklatan pada buah antara lain garam, asam sitrat, dan vanili. Cara kerja praktikum acara 1 yaitu yang pertama, buah apel dipotong menjadi 4 bagian. Yang bagian pertama digunakan sebagai kontrol, dan yang kedua direndam dalam larutan garam sebanyak 1%, 2%, dan 3%. Yang ketiga direndam dalam larutan asam sitrat 0,1%, 0,2%, dan 0,3%. Dan yang keempat direndam dalam larutan vanili 1%, 3%, dan 5%. Masing-masing perendaman dilakukan selama 30 detik. Setelah itu diamati perubahan warna dari menit ke-0 hingga menit ke-60 setiap 10 menit sekali. Hasilnya, perlakuan yang paling efektif untuk menghambat pencoklatan pada buah yaitu perlakuan dengan perendaman vanili sebesar 5%. Perlakuan yang paling tidak efektif menghambat pencoklatan enzimatis yaitu perlakuan pada perendaman asam sitrat 1%. Pencoklatan pada apel merupakan reaksi pencoklatan enzimatis karena pada apel mengandung senyawa fenolik oksidase yang jika bereaksi dengan oksigen dia akan membentuk warna coklat. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pencoklatan yaitu kandungan fenolik yang ada dalam bahan pangan tersebut, aktivitas enzim polifenol oksidase, oksigen, ion, pH, dan suhu. Nah, berdasarkan praktikum acara 1, dapat disimpulkan bahwa pencoklatan pada buah dibagi menjadi dua, yaitu pencoklatan secara enzimatis dan non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis terjadi akibat adanya komponen fenolik dan senyawa enzim polifenol oksidase yang bereaksi dengan oksigen. Sedangkan reaksi pencoklatan non-enzimatik disebabkan karena adanya proses pengolahan atau akibat oksidasi vitamin C. Selanjutnya yaitu pengaruh penambahan bahan untuk mengurangi reaksi pencoklatan pada buah sangat mengurangi reaksi pencoklatan dan menguntungkan. Sekian penjelasan acara 1, penjelasan acara 2 akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Putri Azhara, NIM H3118007. Saya di sini akan mempresentasikan tentang acara 2 yaitu pembuatan selai nanas. Selai merupakan makanan kental yang terbuat dari sayur-sayuran maupun buah-buahan yang ditambahkan dengan gula dan dipekatkan. Selai buah merupakan produk yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Selai yang baik harus berwarna cerah, jernih, kenyal tetapi tidak terlalu keras, serta mempunyai rasa buah yang asli. Proses pengolahan selai nanas terdiri dari persiapan bahan, pemasakan, sterilisasi kemasan, pengemasan, pasteurisasi, dan pendinginan. Asam, pektin, dan gula merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan selai. Asam berperan dalam menurunkan pH sehingga struktur gel yang didapatkan selai baik dan mencegah terjadinya kristalisasi gula. Gula berfungsi dalam pembentukan tekstur, penampakan, dan flavor. Semakin banyak gula yang ditambahkan pada selai, maka kadar gula dalam selai akan semakin meningkat dan warna dalam selai akan semakin gelap. Selain itu, gula juga memberi pengaruh dalam kekentalan selai. Semakin banyak kandungan gulanya, maka semakin kental selai dan semakin sulit untuk dioles. Pektin berperan dalam pembentukan gel selai. Proses pemanasan dalam pembuatan selai bertujuan untuk menghomogenkan campuran buah, gula, dan pektin. Suhu pemanasan dan konsentrasi gula merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan selai. Yang digunakan dalam praktikum pembuatan selai nanas adalah air, gula pasir sebanyak 50 gram, gula pasir sebanyak 100 gram, nanas 200 gram, dan roti tawar.
Proses pembuatan selai nanas pada saat praktikum adalah pengupasan dan pencucian nanas, pemotongan nanas, penimbangan nanas, penambahan air, penghalusan nanas menggunakan blender, penambahan gula sebanyak 50 gram dan 100 gram, pemasakan dengan api kecil sambil terus diaduk hingga terjadi penggumpalan dan pembentukan gel. Lalu jika sudah menjadi gel, dibiarkan sebentar agar dingin, maka selai nanas sudah siap untuk disajikan. Untuk menguji viskositas selai nanas dengan uji organoleptik. Tujuan dari uji tes organoleptik adalah untuk menemukan perbedaan antara sampel sehingga didapatkan hasil akhir yang digunakan untuk menyimpulkan tentang penerimaan konsumen. Pada praktikum kali ini, kami melakukan tes uji organoleptik pada selai nanas dengan parameter warna, aroma, rasa, daya oles, dan overall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail Hakimuddin, NIM H3118047. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum hortikultura acara 4, yaitu pembuatan sari buah. Nah, teman-teman mesti bertanya ini, apa itu yang dinamakan dengan sari buah? Sari buah merupakan salah satu alternatif produk olahan buah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi, nilai guna, serta umur simpan. Sari buah juga dapat didefinisikan sebagai cairan yang diperoleh dengan memeras buah, baik disaring ataupun tidak, dan tidak melalui proses fermentasi. Nah, proses pembuatan sari buah diawali dengan mencuci buah hingga bersih, kemudian ditiriskan. Lalu buang bagian yang tidak dapat dimakan. Setelah itu potong-potong menjadi bagian yang kecil. Kemudian masukkan potongan buah dan air ke dalam blender dan proses hingga halus. Kemudian saring jus buah menggunakan kain saring. Diamkan air hasil saringan selama 1 jam dan tunggu hingga sisa padatan mengendap. Setelah itu ambil bagian jernih dari air hasil saringan, masukkan gula putih dan masak hingga mendidih dengan suhu kira-kira 90 derajat dengan api kecil selama 20 menit. Nah, setelah itu tambahkan asam sitrat dan natrium benzoat. Aduk hingga rata, kemudian matikan api dan tunggu hingga dingin. Nah, setelah dingin, masukkan sari buah ke dalam cup plastik. Selama proses pengisian, sisakan ruang kosong sekitar 10% dari permukaan cup plastik. Kemudian tutup menggunakan cup silang. Lalu diberi label dan sari buah siap didistribusikan. Nah, apa saja ya yang dapat mempengaruhi sari buah, hasil dari sari buah itu? Nah, faktor yang dapat mempengaruhi hasil sari buah diantaranya adalah tingkat kematangan buah, yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan sari buah. Dengan mengetahui tingkat kematangan buah yang tepat, maka akan diperoleh sari buah dengan tingkat kemanisan dan kesegaran yang disukai oleh konsumen. Itu teman-teman. Tadi kan di proses pembuatan sari buah dikatakan bahwasanya ada yang namanya penjernih. Penjernih itu bertujuan untuk apa sih? Kenapa kok ditambahkan di sari buah? Nah, penjernihan sari buah ini bertujuan untuk mengurangi kekeruhan pada sari buah. Salah satu karakteristik dari sari buah, terutama buah yang terbentuk dari buah asli, adalah kekeruhan. Ya, bahan yang biasanya digunakan untuk penjernih adalah madu, gelatin, dan albumin. Penjernih yang digunakan pada praktikum ini adalah madu 1% dan juga albumin. Nah, pada tingkat kejernihan, sari buah dengan penambahan madu lebih rendah daripada sari buah dengan penambahan albumin 1%. Hal ini dikarenakan
madu memiliki kandungan gula produksi minimal sebesar 60% sehingga dapat mengikat kekeruhan dari jus buah tersebut. Nah, untuk itu jus buah atau sari buah yang dilakukan penambahan madu 1% memiliki rasa yang sangat khas dan juga memiliki kekentalan yang juga cukup lumayan. Oke, nah mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita share hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sukma Permadirini, NIM H3118018. Di sini saya akan menjelaskan acara 5 pembuatan pickle timun. Tujuan dari acara 5 adalah mahasiswa mampu membuat pickle timun dan mahasiswa mampu mengetahui pengaruh kadar konsentrasi garam yang diberikan saat pembuatan pickle timun. Timun sendiri adalah sayuran yang biasa dikonsumsi masyarakat, baik mentah maupun diolah menjadi produk olahan. Sementara pickle merupakan fermentasi tradisional yang menggunakan sayur-sayuran. Cara pembuatan pickle timun di acara 5 kali ini adalah yang pertama persiapan bahan, yang kedua adalah pencucian bahan-bahan, kemudian pemasukan timun ke dalam toples dan penambahan air, kemudian ditambahkan garam dengan konsentrasi 5% dan 10%. Setelah itu didiamkan selama 7 hari dan diamati hasil yang didapatkan setelah 7 hari. Pada acara 5 kali ini, hasil yang didapatkan adalah dengan penambahan konsentrasi garam 10% menunjukkan tingkat keasaman yang lebih dibandingkan konsentrasi 5%. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pembuatan pickle timun dilakukan dengan penambahan air dan garam, kemudian didiamkan selama 7 hari, dan pengaruh kadar garam yang diberikan adalah kadar garam dengan konsentrasi 10% lebih cepat mengubah timun menjadi asam dan merubah tekstur, aroma serta rasa dari timun yang diproduksi.